العالمين الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا تعلمون شيئا وجعل السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وطهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني معي في الجنة Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, tuan-tuan guru, pengurus masjid Baitul Hikmah, imam, khatib dan bilal, aparatur pemerintah, kepala desa Mendalu Indah, para ketua RT yang mungkin juga hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ibu ketua majelis taklim, para pemuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, di tempat yang paling Allah cintai, yaitu tempat bersujud, tempat bersimpuh di hadapan Allah, tempat bersuci. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir insyaallah setiap langkah kita, ayunan tangan kita kelak di yaumil qiyamah menjadi saksi akan hadirnya peringatan Maulid Nabi pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Nah, ini ibu hafal nih. Kemudian Bapak hafal juga biasanya. Ada baca surat Yasin di sini kalau malam Jumat, Pak. Ada Yasinan. Kami sudah libur 2 tahun Yasinannya. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah katakan dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim. Suatu hari nanti mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kedua tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kedua kaki kita
bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita kasabkan, apa yang kita lakukan selama di atas dunia ini. Setuju Bu? Setuju nggak dengan ayat ini? Bu, hanya di dunia yang bisa berbohong. Pak, hanya di dunia yang bisa berbohong. Lisan kita di dunia ini boleh berbohong dengan siapapun, karena hati kita yang tahu. Tapi di hadapan Allah tidak ada satupun manusia yang mampu berbohong di hadapannya. Ibu pernah berbohong dengan suami? Pernah? Aku bohong Ibu. Bapak pernah berbohong dengan istri? Pernah? Pernah juga. Itu hanya di dunia berlaku. Di hadapan Allah tidak ada satupun manusia yang mampu berbohong, karena mulut kita akan dikunci oleh Allah, tangan kita yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kaki kita yang akan bersaksi di hadapannya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita di majelis ini, mudah-mudahan kaki kita, tangan kita nanti akan berbicara tentang kebaikan di hadapan Allah. Kaki kita akan bersaksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya hadirnya kita untuk meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita akan berbicara di hadapan Allah, ya Allah, walaupun aku banyak dosa, walaupun aku banyak salah, walaupun aku banyak silap, tetapi aku pernah hadir dalam majlis di mana kami mengagungkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah yang malam hari ini kita peringati hari kelahirannya. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi yang kita peringati hari kelahirannya malam ini adalah Nabi yang paling agung, Nabi yang sudah disebutkan namanya sebelum nabi-nabi diciptakan oleh Allah. Dalam satu kitab namanya Al-Mawahib Al-Laduniyah, ada diceritakan di sana bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad. Lalu Allah ciptakan Nur Muhammad, kemudian dititipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam dalam surga diciptakan oleh Allah, lalu ketika itu ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditiupkan ruh hiduplah Nabi Adam dalam surga. Yang pertama kali ketika Nabi Adam membuka kedua mata, di dalam surga yang pertama kali dilihat adalah tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai-sampai Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah Muhammad itu? Nama yang kau sandingkan dengan namamu. Bukankah aku adalah orang yang pertama kau ciptakan? Tapi kenapa Muhammad yang kau sandingkan dengan namamu? Kemudian Allah dalam perbincangan itu, kitab ini biasanya dipegang oleh orang-orang tasawuf. Kemudian Allah berkata, hai Adam, kalau bukan karena dia Muhammad, engkau tidak akan menciptakan. Begitu agungnya, begitu mulianya nama Muhammad, sehingga disebut-sebut oleh Allah sebelum diciptakan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad jasadnya belum diciptakan oleh Allah, tetapi nurnya sudah duluan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam dalam surga, lalu diberikan seorang pendamping, seorang wanita cantik
Setelah diciptakan wanita cantik, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril? Hai Adam, jangan kau dekati wanita itu sebelum kau bayar mahar. Jangan kau dekati wanita itu sebelum kau bayar maharnya. Ini pernyataannya. Lalu bertanya Nabi Adam kepada malaikat Jibril, hai Jibril, apa yang mesti kubayar mahar untuk mendekati wanita itu? Lalu malaikat Jibril menghadap Allah. Setelah menghadap Allah, Allah berkata kepada malaikat Jibril, hai Jibril, katakan kepada Adam, bayarlah maharnya dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam membaca sholawat ini, maharnya berbagai macam pendapat. Kalau pendapatnya Habib Lutfi, itu katanya 20 kali membaca sholawat kepada Nabi. Ada juga yang berpendapat 10 kali. Dan ada yang berpendapat bahwa Nabi Adam alaihissalam disuruh membaca sholawat sebagai mahar pernikahan beliau 100 kali dalam satu nafas. Rupanya Nabi Adam alaihissalam hanya 50 kali ibu sanggupnya. Ibu sanggup dah baca sholawat 100 kali satu nafas. Oh, Pak sanggup? Gak sanggup Pak. Nabi Adam gak sanggup. Maka konon karena Nabi Adam alaihissalam hanya sanggup separuh, sampai saat ini mahar itu boleh berutang Pak. Nanti Bapak kalau jadi saksi pernikahan, misalnya ada pemuda yang tidak punya uang untuk memberikan mahar kepada seorang perempuan, lalu dibayar utang, itu sah Pak. Saya terima nikahnya Fulana bin Fulan, Fulana binti Fulan, dengan mas kawin 200.000 rupiah dibayar utang, sah tetap Pak. Jangan nanti bingung pula kita jadi saksi. Oh utang katanya, boleh Pak. Tapi selama ini 12 tahun saya kerja di kantor KUA, itu tidak pernah mas kawin itu dihutang, pasti dibayar tunai, ya kan? Tapi yang hebatnya, mas kawinnya bukan dengan uang, bukan dengan seperangkat alat sholat, tapi justru membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman sekarang ada seorang pemuda yang menikah dengan seorang perempuan, dengan mas kawinnya sholawat jempol sampai ke jempol kaki, saya katakan. Tapi nggak pernah terjadi. Padahal membaca sholawat, maharnya sholawat itu Pak lebih berharga daripada bumi dan isinya. Lebih berharga daripada bumi beserta isinya. Ketika kita menikah dengan seorang perempuan, maharnya membaca sholawat. Ya, anak muda yang belum nikah boleh nanti cari wanita yang ingin dinikahi dengan sholawat. Katakan kepada ibunya, Bu, anakmu aku pinang dengan sholawat. Setuju Bu? Oh Bu, setuju nggak? Tak ada yang setuju? Allah. Ibu tahu nggak? Ali bin Abi Thalib ketika menikah dengan putri Rasulullah, apa mas kawinnya? Cincin besi. Cincin besi, bukan cincin emas. Kenapa? Ternyata Ali bin Abi Thalib itu waktu menikah dalam keadaan miskin. Sampai-sampai dia, istrinya melahirkan, masih dalam keadaan tidak mampu, sehingga ketika mengakikahkan anaknya itu Rasulullah yang mengakikahkan kakeknya. Sampai Rasul katakan sebaik-baik mahar adalah sekecil-kecilnya mahar. Tuh, dicari nih anak muda nanti, cari orang tua yang punya anak perempuan yang pingin
dipinang dengan sholawat. Itu insya Allah. Nabi Adam begitu. Untuk apa? Memuliakan Rasulullah SAW. Karena kemuliaannya itu tidak ada tandingannya dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Ada. Dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, bahkan di dalam Al-Quran, hanya satu nabi yang Allah langsung memberikan sholawat dan salam kepadanya, yang Allah langsung mengagungkan dengan namanya dengan menggunakan kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi langsung yang memuliakan Nabi Muhammad itu Allah langsung. Maka dalam satu kitab yang dikarang oleh ulama Nusantara, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dia mengatakan ibadah yang kita lakukan itu Pak, ada dua kemungkinan diterima atau tidak. Sholat ada dua kemungkinan, sholat kita diterima atau ditolak. Puasa bisa diterima, bisa ditolak, bisa makbul, bisa mardud. Ibadah haji bisa mardud, bisa mabrur. Ibadah umroh bisa makbul, bisa mardud. Sholat kalau tidak cukup rukun dan syaratnya ditolak. Tetapi membaca sholawat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu langsung dicontohkan oleh Allah, hanya satu sholawat. Yang lain dicontohkan oleh Rasulullah. Ibadah sholat itu dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan Allah yang mencontohkan, Allah hanya perintahkan. Dalam Al-Quran banyak mengatakan aqimus sholat wa atuz zakat, aqimus sholat wa atuz zakat. Tetapi tidak dipraktekkan oleh Allah bahwa sholat itu harus ruku, harus i'tidal, harus sujud, harus duduk antara dua sujud dan lainnya sampai membaca salam. Yang mencontohkan siapa? Mencontohkan Rasulullah SAW. Sampai dia katakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Puasa dicontohkan oleh Rasulullah. Haji umrah juga sama dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi sholawat langsung dicontohkan oleh Allah. Allah mencontohkan langsung kepada siapa? Kepada para malaikat. Malaikat Jibril dan sebagainya. Malaikat Jibril ini adalah penghulu semua malaikat, Pak. Makanya ketika Nabi menerima wahyu, selalu Jibril yang mendampingi. Jibril diajarkan sholawat. Bagaimana sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibu kadang-kadang ketika buka YouTube ada tuh Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ibu buka aja di YouTube Sholawat Jibril, itu langsung keluar. Itu yang dicontohkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Rupanya untuk mengagungkan Nabi Muhammad ditambahnya oleh siapa? Ditambahnya oleh Abu Ja'far Al-Marjani. Anta samsun, anta badrun. Kata siapa? Kata Abu Ja'far Al-Marjani. Anta nurun fawqa nuri, anta
walin anta misbahu suduri. Ditambah oleh siapa? Oleh Abu Ja'far Al-Barjani. Kok boleh begitu? Boleh. Dulu Rasulullah sedang duduk di teras masjid. Ada seorang sahabat yang mengagungkan nama Nabi, memuji-muji di hadapan Nabi. Nabi tersenyum. Nah, itulah yang disebut dengan sunnah takriri, Pak. Kadang-kadang kita ada yang berkata, oh sholawat itu cuma sallallahu alaihi Muhammad, yang lain adalah buatan para ulama. Betul, buatan para ulama. Salawat Badar, salawat Nariyah yang Bapak tahu, salawat Burziyah, apa lagi? Salawat apa lagi yang Bapak tahu? Banyak salawat-salawat, termasuk tadi salawat Nabi. Kalau orang apa namanya nyukur kan agak yang meriah ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Diiringi oleh hadrah. Hadrah itu diambil dari kata oleh para ulama hadrah. Hadrah itu hadir. Siapa yang hadir? Ruh Nabi Muhammad. Rupanya ketika kita membacakan selawat kepada Nabi, ruh Nabi Muhammad datang kepada kita. Man shalla alayya, man shalla alayya, kata Rasulullah. Siapa yang berselawat kepada sallu alaihi malaikat, para malaikat berselawat kepada kita. Allah bukakan pintu-pintu langit. Para malaikat berselawat kepada umat Nabi Muhammad yang berselawat kepadanya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita peringatan Maulid Nabi, ini penting dan harus di dalamnya membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tempoh hari kami mengadakan peringatan Maulid Nabi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Timur. Penceramahnya itu teman asli dari Jakarta. Dia mengatakan tidak ada keberkahan di dalam satu majelis yang tidak dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada keberkahan, tidak ada kemakbulan doa yang di dalamnya tidak dibuka dengan sholawat. Maka ketika kita berdoa, setelah memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, baru kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika berkata seperti itu, langsung teman itu memimpin sholawat di dalam majelis itu. Itulah pentingnya kita membaca sholawat kepada Nabi. Sholat kalau tidak ada sholawatnya tidak sah, Pak. Karena sholawat kepada Nabi itu termasuk rukun qauliyah. Sunnah abad ketika di tahiyat awal. Ibu sholat tasyahud awal membaca sholawat menjadi sunnah abad. Tapi ketika di tasyahud akhir membaca sholawat menjadi rukun. Ketika di dalam sholat tasyahud akhir tidak membaca sholawat, maka tidak sah sholatnya, karena dia termasuk rukun qauliyah dalam sholat. Ini pentingnya. Setidaknya kita membaca sholawat kepada Nabi itu berapa kali? Maghrib 2 kali, tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali, zuhur
2 kali asar, 2 kali, jadi berapa harusnya? 9 kali, itu minimal kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kita melanggengkan atau mendawamkan membaca sholawat, lalu kita contoh akhlak yang beliau contohkan kepada kita. Karena akhlak Nabi ini dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada akhlak yang paling tinggi terkecuali akhlaknya Rasulullah. Rasulullah tidak dipuji ibadahnya. Ibadah Rasulullah, sholatnya malam itu 40 rakaat, Pak. Kita nggak pernah melaksanakan sholat 40 rakaat. Nggak yakin saya. Ibu-ibu ada nggak yang pernah sholat 40 rakaat semalam? Nggak pernah. Oh Pak, kita nggak pernah, Pak. Nggak sanggup. Kita sholat taraweh saja itu 11 rakaat. Ini berapa? 11. 40 rakaat, kakinya sampai bengkak. Ditanya oleh istrinya, jawabnya apa Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Ketika ibadah, kakinya bengkak, sholat tiap malam 40 rakaat. Aku hanya ingin jadi orang yang pandai bersyukur. Itu hanya jawaban Rasulullah. Gak sanggup. Itu sunnah fi'liyah. Jadi dalam sunnah itu, Bu, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Yang dua, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah itu adalah sunnah yang berasal dari Rasulullah. Sementara sunnah takririyah itu adalah sunnah yang datangnya dari sahabat, dari istri Rasulullah, dari putri Rasulullah Fatimah. Ini sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu kalau zaman sekarang itu apa ya? Rekomendasi atau menyetujui. Seperti undangan yang diangkat ke saya itu. Kan ada mengetahui, ada yang menyetujui, banyak tanda tangannya. Saya nggak sebutkan tadi, ada beberapa dokter, mohon maaf, nggak saya sebutkan ya. Ada sunnah takririyah yang datangnya dari siapa? Dari putri Rasulullah, dari istri Rasulullah, dari sahabat. Itu sunnah takriri. Rasulullah hanya menyetujui saja. Bapak-bapak yang suka manjangkan jenggot, ini Pak, ada yang suka memanjangkan jenggot, melihara, itu namanya sunnahnya sunnah takriri. Dalam Sahih Bukhari, sunnah memelihara jenggot dan sunnah memotong kumis. Sunnahnya mana? Sunnah takriri. Ceritanya bagaimana? Dulu di zaman Rasulullah perang itu, orang-orang yang ikut bersama Rasulullah berperang ada yang meninggal dunia, wafat ya. Begitu wafat, panglima Rasulullah tidak bisa membedakan mana pasukan Rasulullah atau pasukan Quraisy. Akhirnya apa? Akhirnya pengikut Rasulullah membuat kesepakatan, Pak. Ayo kita potong kumis, biarkan jenggotnya. Nah itu. Rasulullah menyetujui gitu. Bukan perkataan Rasulullah, tapi Rasulullah menyetujui. Itu namanya sunnah takriri. Nah itu. Jadi bapak yang punya jenggot, yang memelihara jenggot itu berarti sedang melaksanakan sunnah takririyah. Tapi jangan pula nanti ibu-ibu melihat bapak yang berkumis itu pasukan Quraisy, jangan Pak. Ada pula pasukan Quraisy Pak, yang berkumis pasukan Quraisy bukan, ya? Nah, itu, jangan. Itu dulu. Nah, itu. Sama seperti itu. Apa kata Aisyah? Ini sudah takdir. Ini mudah dibandingkan kita melaksanakan sunnah fi'li. Kalau kita melaksanakan sholat 40 rakaat, saya yakin banyak yang nggak sanggup. Tadi sunnah takriri. Apa kata Aisyah istri Rasulullah dulu ketika Nabi masih hidup, kata dia. Dulu ketika Nabi masih hidup, beliau sering tiduran di pangkuanku. Lalu kata Aisyah, lalu beliau membaca Al-Quran
kemudian aku sisirkan rambutnya. Nah itu Bu, itu sunat takriri. Apa Bu? Menyisir rambut suami. Bapak pernah nggak disisir sama istri? Nggak pernah? Pernah ya? Ibu pernah sisir rambut suami? Pernah? Ah enggak. Berapa tahun ibu rumah tangga dengan suami? Enggak pernah sisir rambut suami. Sampai dalam hadis lain, siapa orangnya yang menyisir rambut suami, kemudian memberikan minyak wangi dan mengusap jenggot suami, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebaikan dari setiap rambut yang dihelai, setiap rambut helai yang disisirnya dan setiap helai jenggot yang diusapnya. Wah, mudah apa sulit? Lupa, mudah apa sulit? Mudah. Sholat 40 rakaat sanggup enggak? Enggak. Sisir rambut suami sanggup Bu? Hah? Dan lagi kasih minyak wangi jenggot suami sanggup? Sanggup. Ustaz, suami saya nggak ada jenggotnya. Waduh, ini apa ya saya jawabnya? Udahlah, cari jenggot yang lain aja. Tuh, pasti ada. Nah, itulah kira-kira itu intermezzo ya Bu. Jadi itulah kira-kira sunnah takriri, sunnah fi'li, sunnah qauli. Jadi itulah Bapak sekalian, karena waktu Isya sudah datang dan mudah-mudahan apa yang menjadi majelis kita malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan insya Allah kita akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan tentunya banyak khilaf dan salah. Terima kasih. Usikum wa iyaya bittaqwa wasiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.